Pemirsa, dalam berkendara, keselamatan adalah hal yang pertama dan utama, terutama saat berlalu lintas. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Selamat pagi, Pak Kris. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Ya, Pak Krisnanda, ini kan kemarin memang ada kejadian kecelakaan yang kemudian menimpa salah satu pesohor Indonesia, yakni Vanessa Angel bersama suaminya. Dan kemudian juga polisi sudah menetapkan satu tersangka yang mana itu menjadi sopir daripada Vanessa Angel dan juga suaminya. Disebutkan bahwa dia melakukan kelalaian gitu, Pak. Tapi sebenarnya kecelakaan tunggal yang bisa terjadi itu karena apa saja, Pak, selain kelalaian daripada si pengendara ini? Jadi begini, kecelakaan itu entah tunggal, entah beruntun, entah karena ada lawannya dan lain sebagainya ya. Yang pertama, kita harus mengingat kecelakaan ini ada kelalaian, ada pelanggaran, ada ketidaksengajaan, ada ketidaksiapan. Baik dari manusianya, kendaraannya, ataupun jalan serta alam lingkungan dan sekitarnya. Maka oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa kecelakaan, misalnya kasus Vanessa Angel yang menimbulkan ada korban jiwa, kita juga bisa melihat bahwa ada perilaku yang melampaui batas kecepatan maksimal. Itu artinya sudah melanggar. Yang kedua, masih saja ada yang suka membuat status atau dia melakukan hal-hal yang boleh dikatakan tidak peka dan peduli. Misalnya, kita sendiri punya aturan kalau berkendara sepeda motor misalnya harus pakai helm minimal. Yang kedua, seat belt. Sabuk pengaman ini di depan dan belakang ini penting. Yang ketiga, drink driving, mengemudi dengan minum minuman keras, narkoba atau apa yang mengganggu konsentrasi. Yang keempat itu ada speed atau melawan batas kecepatan maksimal. Berapa, Pak, batas kecepatan maksimal itu sebenarnya? Sebenarnya kalau di kota ada 60, ada 40, di tol 100. Dan kemarin 130 artinya itu melebihi batas maksimal kecepatan ya, Pak ya? Melampaui batas kecepatan maksimal sehingga setiap kecepatan di atas rata-rata itu katakan kalau 80 km per jam saja, kita meleng itu sudah sekitar ada 5 meter per detik. Meleng 1 detik. Ini ketika berkendara, salah satunya ya tidak boleh meleng. Kita harus konsentrasi. Dari kepolisian juga peduli terhadap masalah penggunaan handphone atau peralatan yang dapat mengganggu konsentrasi yang membuat orang meleng-meleng ini. Bayangkan kalau 1 detik saja 5 meter, nah kita lihat begini berapa detik, sudah sekian meter. Bahkan itu mungkin ada yang bilang 50 meter, ada yang kecepatannya. Kalau 100 bisa 50 meter lebih. Jadi jangan mengabaikan, saya biasa kok, saya sudah gini, kosong kok gitu ya. Nah, satu lagi melawan arus. Melawan arus ini juga membahayakan. Saya situ, Pak, kan dekat saja. Memberikan suatu sikap permisif, menganggap biasa, pilih, itu tidak boleh. Kira-kira begitu. Nah, inilah salah satu bagian yang polisi care karena masalah ini adalah masalah kemanusiaan. Dan tadi saya ceritakan juga bahwa masalah kecelakaan ini juga menimbulkan perlambatan. Selain ada korban jiwa, cacat, materi, juga waktu. Ini sosial cost-nya mahal dan tinggi sekali. Berarti sebenarnya apa sih, Pak, kesiapan yang harus dilakukan pengendara sebelum berkendara? Apakah kalau misalnya di jalur tol yang panjang tidak boleh menyetir sendirian dan harus ditemani atau seperti apa, Pak? Yang pertama harus sadar bahwa ketika berlalu lintas ini bisa menjadi korban, bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita ataupun orang lain. Ingat ya, kita bisa menjadi korban ataupun pelaku. Sadar dulu. Yang kedua, siap fisik kita. Sehat, jangan memaksakan diri. Kemudian yang kedua, siap kendaraannya. Kendaraan yang akan kita pakai ini disiapkan. Apakah ban, kemudian transmisinya, kemudian kaitannya dengan emisi gas buang dan lain sebagainya supaya tidak mengganggu, tidak menimbulkan konflik. Contoh saja, patah as, ban pecah,
itu walaupun tidak celaka mengganggu. Kita harus punya empati kepada orang lain. Kita berkendara berlalu lintas tidak sendiri. Kadang-kadang kan, saya punya saya kok. Bahkan orang ini kan punya saya. Ya betul, mobilmu, jiwamu, dirimu. Tetapi ini tempat umum. Di tempat umum, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Dan lalu lintas ini urat nanti kehidupan. Janganlah menimbulkan konflik atau masalah yang kontraproduktif kepada orang lain. Terus mengatakan, dan jangan ego merasa paling benar, saya nggak bersalah. Itu nggak boleh. Karena apa? Kita harus peduli kepada orang lain. Gitu. Tapi melihat kecelakaan yang hingga saat ini sering terjadi begitu Pak, apakah kepolisian memiliki wadah untuk melakukan penelitian supaya kecelakaan ini tidak kembali berulang begitu? Ya, jadi begini, kita sekarang secara secara konseptual, secara teoritikal, dan secara pragmatis ini ada, secara operasional, secara manajerial semua ada. Artinya kita ada sistem pengawasan, kontrol, dan semua program road safety atau road safety policing yang dilakukan Korlantas tujuannya adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik di bidang lalu lintas angkutan jalan. Baik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Nah, sistem ini ada yang berkaitan dengan sistem virtual yang dibangun melalui IT for Road Safety. Dan ada Road Safety Policing melalui penjagaan, pengaturan, dan patroli. Kalau tadi ditanyakan, ada nggak wadahnya? Penelitian ada, namanya Traffic Accident Research Center, yang nantinya kita juga kembangkan menuju Road Safety Research and Development. Artinya, pada proses penanganan kepolisian tidak hanya sebatas pro justisia, tidak sebatas hanya untuk peradilan, tetapi apa yang dilakukan penelitian ini bermanfaat untuk pencegahan, untuk perbaikan, untuk peningkatan kualitas pelayanan, bahkan untuk pembangunan. Sejauh apa Pak ini wadah bisa diimplementasikan? Apakah ada kerjasama kemudian dengan sejumlah instansi terkait, dalam hal ini adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, bahkan juga dengan Bappenas? Ya, karena kita ini kan berkaitan dengan ada Rencana Umum Nasional Keselamatan, RUNK. Di sini wadahnya yang telah dibangun adalah Road Safety Management. Ini penjurunya dari Bappenas. Ada yang namanya berkaitan dengan Safer Road atau Jalan Berkeselamatan, penjurunya PUPR. Ada Safer Vehicle, ini penjurunya Kementerian Perhubungan. Ada Safer People atau Safer Road User, penjurunya dari Kepolisian. Dan Post Crash Care, penjurunya pada kesehatan. Nah, disinilah kita saling mendukung. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya sudah berbagi dengan pemirsa Kompas TV. Direktur Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Terima kasih, salam sehat.